Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Presiden Kasta NTB sekaligus nantinya secara resmi membuka acara Rapat Kerja Daerah Rakerda LSM Kasta NTB yang ke-7 tahun 2022 pada hari ini. Kepada Bang Laluing Haris, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup Kasta NTB. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala, Bapak Gubernur Kesbangpol dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kakanda Lalu Abdul Wahid, yang saya banggakan dan saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Beliau ini tokoh muda kita, jadi berhimpunnya pasti sama anak-anak muda juga di Kasta. Kemudian tokoh-tokoh parpol, ya, kawan-kawan kita yang tokoh-tokoh muda juga yang sedang memimpin beberapa partai politik, termasuk Ketua Nasdem, ya. Kemudian kawan-kawan pimpinan OKP, ya, Ormas, juga LSM, serta akademisi, ya, para akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga perwakilan dari Dandim Mataram, dan yang sangat saya banggakan, Rapat Kerja Daerah Kasta ini adalah merupakan agenda tahunan kami yang selalu kami laksanakan setiap tahun, setiap 12 bulan, artinya kami melakukan evaluasi atas kinerja setiap pengurus Kasta yang ada di Pulau Lombok. Jadi Kasta NTB ini memang kepengurusannya hanya ada di Pulau Lombok, tidak ada di Pulau Sumbawa. Di semua kabupaten kota, alhamdulillah ada di Pulau Lombok ini. Pengurus Kasta ada sampai kepengurusan DPC, dari DPP, DPD, DPC. Alhamdulillah sudah terisi semua pengurus Kasta se-Pulau Lombok. Jadi seperti apa yang digambarkan tadi, yang diterangkan oleh abang saya, Kepala Kesbangpol Dagri Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa keberadaan LSM, keberadaan Ormas, keberadaan kelompok-kelompok atau komponen-komponen masyarakat kita termasuk LSM seharusnya memang menjadi mitra, ya. Jadi harus ada reposisi pemikir cenderung identik atau diidentikan sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang cari penyakit. Ini yang harus kita coba hapus dulu. Stigmatisasi tentang LSM itu adalah kelompok masyarakat yang cuma bisa ngeritik. Kita akan coba bangun sebuah ruang gerakan yang tentu saja ada solusinya. Jadi solutif, tidak hanya memberi kritik, tetapi tidak mampu memberikan solusi. Insya Allah di Kasta kita mampu melakukannya. Kita akan selalu memberikan kritik beserta solusi. Kalau soal kritik mungkin semua orang bisa mengkritisi, tetapi bagaimana memberi, bagaimana kita sama-sama mengkonstruksi solusi itu ya menjadi tugas kita bersama. Nah, jadi sekali lagi saya stressing tadi pernyataannya Bapak Kesbangpol Dagri. Selamat datang Kakanda Haji Lalu Arif Rahman Hakim, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Jadi seperti yang disampaikan tadi, saya stressingnya pada mitra, ya. Jadi Kasta itu semboyannya itu adalah oposan yang konstruktif. Jadi posisi kami bukan bagian dari kekuasaan, tentu saja, sebab kita adalah lembaga swadaya masyarakat. Tetapi oposan yang konstruktif, bukan hanya sekedar kritik-kritik, asal kritik, tetapi konstruktif. Kemudian mitra yang kritis. Jadi mitra yang kritis itu artinya kami bukan alat pembenar kekuasaan. Siapapun itu, bupatinya, gubernurnya, kalau salah ya kita kritisi. Kalau salah kita kritisi. Begitu cara kami bermitra. Posisi lembaga swadaya masyarakat juga tidak boleh memposisikan diri mereka sebagai musuh pemerintah, tetapi tetap dia menjadi mitra. Bagaimana persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan bisa kita sampaikan kepada pemerintah jika misalnya kita memposisikan pemerintah sebagai musuh, sebagai common enemy. Nah, jadi posisi kita adalah mitra yang kritis, oposan yang konstruktif dan mitra yang kritis tadi. Maka sekali lagi di dalam proses perjalanan Kasta selama 7 tahun ini, sesuai dengan beberapa kali rakerda kami laksanakan, kami sudah cukup mewarnai
dinamika dunia gerakan di Nusa Tenggara Barat ini. Alhamdulillah, karena memang adik-adik kami di kasta ini anak-anak muda, hampir di bawah 40 tahun semua, jadi masih sangat-sangat muda. Jadi saya berharap kasta akan menjadi kanalisasi bagi lahirnya tokoh-tokoh muda di NTB di masa-masa yang akan datang. Dan di kasta, kaderisasi itu harus terus terjadi. Kami berharap seperti itu. Maka peran kontrol, peran adik-adik kami di semua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten selama ini, alhamdulillah, baik di Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU, Kodia maupun Lombok Barat, sudah saya melihat bahwa kiprah mereka dalam pelibatan-pelibatan atas berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masing-masing daerah itu sudah cukup intensif. Dan tentu saja di masa-masa yang akan datang, harapan kami, harapan saya pribadi sebagai salah satu unsur pimpinan di kasta NTB, supaya kedepannya kasta ini terus semakin solid untuk berjuang bersama rakyat. Jangan sampai kemudian segala bentuk, segala dinamika yang terjadi melunturkan integritas kita, bisa melunturkan semangat kita. Karena pilihan kita sejak awal adalah tetap bersama rakyat. Kita memilih terus bersama rakyat. Tetapi sekali lagi, kita juga bukan lembaga yang tidak melihat objektivitas persoalan. Kalau benar, kami secara terbuka akan menyampaikan apresiasi. Kalau kinerja pemerintah benar, maka kasta NTB akan mengapresiasi. Tetapi sebaliknya, kalau salah, kami juga tidak akan pandang bulu untuk memberikan kritik. Tentu saja, kritik yang kami berikan adalah dengan satu tujuan, bahwa kedepannya roda pemerintahan kita ini yang ada baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai kemudian bahkan sampai ke desa-desa dapat kita maksimalkan. Kita minimalisir potensi-potensi terjadinya berbagai hal yang mengarah kepada kerugian atau merugikan rakyat. Apalagi pada perkara-perkara yang terindikasi menyangkut korupsi misalnya. Kami juga tidak akan segan-segan untuk memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi. Begitu juga kalau mereka aparat penegak hukum lamban atau lalai atau lengah dalam menangani perkara-perkara korupsi, maka kami juga tidak segan-segan untuk menyerbu kantor-kantor APH ini. Karena sesungguhnya kami atau kita semua meyakini bahwa tujuan kita sama. Kita menginginkan negeri ini bebas dari segala bentuk upaya-upaya yang merugikan kepentingan rakyat. Maka dari itulah harapan kami ke depan supaya kasta ini terus bermitra dengan pemerintah, tentu saja dengan tidak lupa berdasarkan pijakan-pijakan objektivitas persoalan. Karena kami ini akan mengambil peran sebagai penyambung. Karena sesungguhnya memang di negara kita walaupun ada alat kontrol bernama DPRD, juga mereka butuh kita kontrol. Karena DPRD itu juga adalah lembaga negara yang diisi oleh manusia, sama juga dengan eksekutif. Maka bisa saja kemudian ada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan melalui DPRD itu dianggap merugikan kepentingan rakyat. Maka kita akan sampaikan, kita akan memberikan masukan-masukan. Kami tidak segan-segan juga menginisiasi berbagai macam persoalan, berbagai macam hal-hal yang ingin rakyat minta untuk diwujudkan. Kami tanpa ragu menyampaikan itu, baik di forum resmi maupun tidak resmi, baik secara formal maupun tidak formal. Berbagai macam kepentingan masyarakat di beberapa daerah itu sudah kami coba untuk jembatani dengan eksekutif maupun dengan legislatif. Jadi kami tidak akan sampaikan satu persatu beberapa persoalan-persoalan fundamental yang ingin masyarakat itu tersampaikan aspirasi mereka. Kadang secara personal tidak mampu mereka lakukan itu kepada lembaga-lembaga negara. Maka kami sebagai lembaga swadaya masyarakat mengambil peran itu untuk menjadi kanalisasi bagi penyampaian aspirasi masyarakat yang bisa saja itu terlewatkan oleh lembaga-lembaga negara yang ada, oleh berbagai keterbatasan, oleh berbagai alasan. Nah, kami mengambil peran pada serpihan-serpihan persoalan yang barangkali tidak tercover oleh saudara-saudara kita yang ada di legislatif maupun yang di eksekutif. Nah, ini tentu saja apa yang bisa dihasilkan dari rapat kerja daerah nanti, insya Allah akan kami sampaikan. Ada beberapa rekomendasi mungkin nanti yang dihasilkan dalam Rakerda Kasta kali ini, baik itu terhadap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun kepada seluruh kabupaten kota yang ada di
Pulau Lombok terutama, akan kami sampaikan secara tertulis nanti tentang apa saja persoalan-persoalan yang memang butuh untuk segera dituntaskan. Itu akan kami formalkan nanti dalam bentuk surat resmi yang dihasilkan dari rapat kerja daerah kami tahun ini. Karena rapat kerja kami tentu saja menghimpun berbagai agenda kerja yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing Dewan Pimpinan Daerah yang ada di Pulau Lombok. Dan hasil itu akan kami sampaikan secara terbuka, secara tertulis kepada masing-masing pimpinan daerah. Jadi sekali lagi, melalui kesempatan ini, sekaligus saya secara resmi selaku pimpinan Kasta NTB membuka rapat kerja daerah Kasta Nusa Tenggara Barat tahun 2022 secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, saya pribadi mewakili kawan-kawan pengurus Kasta sepulau Lombok menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keringanan langkah bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para tamu undangan yang berkenan hadir dalam rangka acara pembukaan rapat kerja daerah Kasta NTB yang ke-7 pada hari ini tanggal 26 Februari tahun 2022. Jadi sekali lagi kepada semua pihak ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah berpartisipasi mendukung kami baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun material, saya pribadi mewakili kawan-kawan Kasta NTB menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut. Sekali lagi, Kasta NTB oposan yang konstruktif dan mitra yang kritis akan terus berjuang bersama rakyat. Hidup rakyat, hidup Kasta NTB. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Laluwing Haris atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita saksikan bersama penayangan film dokumenter kegiatan LSM Kasta Nusa Tenggara Barat tahun 2020.